Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini, saya Mita Asana dengan NIM 1901057 dari kelas S14B berkesempatan memberikan informasi kepada teman-teman semua mengenai cara pengkoleksian sampel spesimen herbarium. Video ini saya persembahkan guna memenuhi tugas mata kuliah Praktikum Kimia Bahan Alam 1 dengan dosen pengampu Bapak Apoteker Hayyul Fadli, MSI. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan kata herbarium. Apa sih yang dimaksud dengan herbarium? Herbarium adalah suatu koleksi spesimen tumbuhan yang diawetkan berikut dengan data terkait yang digunakan untuk keperluan penelitian ilmiah. Teman-teman, herbarium juga dapat kita artikan berupa material, yaitu spesimen atau koleksi tumbuhan, baik yang basah maupun yang kering, atau yang umum dikenal dengan spesimen. Nah, spesimen itu ada yang disiapkan dengan proses kering dan ada pula dengan cara basah. Apa sih yang dimaksud dengan spesimen kering dan spesimen basah? Spesimen kering merupakan koleksi tumbuhan yang telah dikeringkan, telah diberi label, telah dimonting, dan diawetkan serta disimpan secara baik di tempat penyimpanan yang telah disiapkan. Di samping ini merupakan contoh dari spesimen kering. Selanjutnya, apa itu spesimen basah? Nah, spesimen basah merupakan koleksi yang diawetkan dengan menggunakan larutan tertentu, misalnya FAA atau alkohol 70%, telah diberi label secara lengkap sesuai dengan ketentuan. Teman-teman, spesimen basah ini dilakukan didasarkan kepada kondisi objek koleksi yang basah, kecil, dan kalau dikeringkan mungkin tidak memperlihatkan bentuk dan struktur yang dibutuhkan. Dan juga didasarkan kepada kebutuhan kolektor, misalnya koleksi organ-organ generatif tertentu untuk memudahkan pengamatan selanjutnya diperlukan dengan menggunakan koleksi basah. Selanjutnya, apa sih tujuan utama dari pengkoleksian dan pengawetan herbarium ini? Tujuannya yaitu untuk melestarikan spesimen dan catatan yang melekat padanya, sehingga memiliki informasi yang maksimum tentang tumbuhan yang dikoleksi. Walaupun tumbuhan yang dikoleksi telah kehilangan penampilan estetikanya, namun tidak akan kehilangan nilai saintifiknya jika diproses secara baik dan benar. Nah, teman-teman, cara pengkoleksian dan cara penanganan spesimen tumbuhan tingkat tinggi bervariasi, tergantung cara hidup tumbuhan tersebut. Nah, tabel berikut merupakan material yang diperlukan untuk pengkoleksian dan penanganan dari herbarium. Ada jenis alat dan kegunaannya, berikut dengan contoh dari alat-alatnya. Selanjutnya, mari kita bahas satu persatu cara dan tahapan untuk membuat dan menyiapkan spesimen herbarium. 1. Koleksi tumbuhan. Yang kedua, cara pengamatan dan pencatatan. Yang ketiga, cara pengoranan dan pengawetan. Yang keempat, cara pengapitan dan pengeringan. Yang kelima, cara pemberian label spesimen. Dan yang terakhir yaitu cara mounting spesimen herbarium. Yang pertama yaitu cara koleksi tumbuhan. Jumlah spesimen yang dikoleksi tergantung kebutuhan, persetujuan, dan kapasitas pengeringan. Biasanya, koleksi yang dilakukan di Sumatera adalah 3 duplikat. Jika spesimen tumbuhan langka, 1 koleksi dengan foto ataupun foto saja cukup memadai diterima. Berikut ini merupakan beberapa anjuran yang mesti dilakukan dalam pengoleksian tumbuhan sebagai berikut. Yang pertama, upayakan memotong tumbuhan sesuai dengan ukuran standar, biasanya berukuran sekitar 30 x 40 cm. Koleksi yang melebihi ukuran 40 cm disesuaikan ukurannya dengan melipatnya sedemikian rupa sehingga organ dari tumbuhan tidak hilang dan ukurannya tidak melebihi 30 x 40 cm. Selanjutnya, lakukan koleksi lengkap yang memuat akar, batang, daun, bunga atau buah, dan biji untuk tumbuhan kecil seperti rumput, herba, semak yang berukuran kecil.
Untuk tumbuhan yang berukuran besar seperti pohon, semak besar, liana, dan sebagainya dikoleksi cukup sebagian sesuai dengan ukuran dan kelengkapan seperti tersebut di atas. Dan yang terakhir, hendaklah setiap koleksi mempunyai bagian vegetatif, yaitu batang atau ranting dan daun, serta bagian generatif berupa bunga, buah, dan atau biji yang lengkap dan utuh. Untuk bunga atau buah yang mudah gugur harus disimpan dalam kantong khusus. Kalau perlu, bisa ditambahkan larutan pengawet seperti alkohol 70% atau FAA. Cara yang kedua yaitu cara pengamatan dan pencatatan. Sebelum dilakukan pengambilan bahan koleksi, terlebih dahulu dilakukan pengamatan dan pencatatan terhadap sifat-sifat khas dari tumbuhan tersebut yang tidak terwakili di dalam koleksi atau spesimen yang akan diambil. Antara lain yaitu bentuk hidupnya, apakah herba, perdu, semak, pohon, liana, atau pencekik, dan lain sebagainya. Yang kedua, tempat tumbuhnya atau habitatnya. Yang ketiga, bergetah atau tidak. Jika bergetah, apa warna getahnya? Selanjutnya, nama lokalnya di daerah tersebut, kegunaan, dan sebagainya. Kemudian, semua yang berwarna, seperti daun, bunga, dan buah. Selanjutnya, bau dan rasa dari bagian-bagian organ tumbuhan. Dan yang terakhir, lain-lain yang merupakan karakter yang khas dan menonjol dari tumbuhan yang akan dikoleksi tersebut. Cara yang ketiga yaitu pengoranan dan pengawetan. Setelah koleksi terkumpul, masing-masing koleksi disusun ke dalam lipatan kertas koran dengan baik dan rapi, dan koran-koran yang telah diisi dengan koleksi tersebut disusun pula sedemikian rupa sampai jumlah tertentu. Selanjutnya, diikat dengan tali rafia dengan kuat dan rapi dan dimasukkan di dalam kantong plastik besar yang selanjutnya disiram dengan alkohol 96% atau dengan spiritus sampai basah seluruhnya. Kemudian kantong ditutup dengan mengikat kuat-kuat dengan tali rapia atau tali plastik atau dengan menggunakan lem selotip band. Untuk menghindari penguapan alkohol sampai tahapan ini, pekerjaan di lapangan telah selesai. Cara yang keempat yaitu cara pengabitan dan pengeringan. Pengeringan dapat dilakukan dengan menggunakan panas matahari, api unggun, tungku atau dapur pengeringan atau oven listrik. Sebelum dilakukan pengeringan terlebih dahulu, spesimen dikeluarkan dari kantong plastiknya, kemudian disusun dalam apitat kertas kardus yang berukuran 30 x 40 cm satu persatu dengan susunan sebagai berikut: kardus, spesimen, dan seterusnya. Kemudian, kalau pengeringan menggunakan oven listrik, spesimen yang telah dilapisi kardus dan telah diikat dengan baik disusun di dalam oven dengan posisi berdiri. Pengeringan ini dilakukan dengan panas antara 70-80 derajat Celcius selama 2 hari atau 48 jam. Cara yang kelima yaitu pemberian label. Setelah semua koleksi betul-betul kering, koleksi disusun berdasarkan nomor koleksi lapangan. Kemudian disiapkan label herbarium. Selanjutnya, ke dalam setiap koleksi atau setiap korannya dimasukkan label yang sudah ditulis datanya dengan lengkap. Berikut ini merupakan contoh kertas label herbarium. Tahapan yang terakhir atau cara yang keenam yaitu mounting. Mounting adalah menempel spesimen herbarium pada kertas mounting yang telah dilakukan dengan menjahitkan atau merekatkan koleksi tumbuhan menggunakan lem khusus yang telah diawetkan pada kertas karton putih yang berukuran 20-30 cm x 39-42 cm. Untuk ini dapat digunakan kertas karton manila putih atau kertas karton tik. Selanjutnya, label ditempelkan pada bagian kanan bawah lembaran karton yang memuat koleksi tumbuhan. Spesimen yang telah dimonting maupun yang belum disiapkan dan disimpan di herbarium. Spesimen herbarium dengan informasi yang melekat padanya akan berfungsi sebagai material ilmiah yang dapat digunakan oleh semua peneliti seperti halnya dengan karya tulis di perpustakaan.
Baiklah teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai cara pengkoleksian sampel spesimen herbarium. Semoga informasi dan ilmu yang saya berikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.